Nah teman-teman, jadi kali ini saya sedang berada di salah satu tempat yang memang ini masih banyak sekali dihuni oleh beberapa jenis serangga tentunya teman-teman. Nah berbicara masalah serangga, jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas kembali salah satu serangga yang mungkin belum diketahui oleh teman-teman semuanya. Bahkan serangga ini mitosnya itu sampai ke luar negeri teman-teman. Nah serangga ini memang kita bisa jumpai ketika kita berada di hutan-hutan lembab, ketika berada di semak-semak. Pokoknya hewan ini biasanya ditemukan di bawah-bawah daun-daun yang sudah mati teman-teman. Nah hewan apa hewan tersebut? Hewan ini adalah erwing teman-teman, alias kalau bahasa Sundanya di sini, bahkan bahasa Indonesianya pun sama, ternyata namanya adalah cocopet, bukan copet yang suka ngambilin duit, suka mencuri uang gitu ya. Tapi cocopet ini jadi salah satu hewan yang memang ada senjata di bagian belakang tubuhnya, dan itu mirip sekali dengan gunting teman-teman. Oke, kita coba keluarkan dulu sebelum saya membahasnya lebih jauh. Nah, jadi ini adalah serangga yang kemarin kita tangkap ketika malam hari teman-teman. Tentunya serangga ini adalah serangga yang nokturnal. Tuh, jadi ini saya berhasil menangkap 2 ekor teman-teman, dimana yang satunya lagi itu sudah mati, mungkin karena bertarung dengan yang satunya lagi ini. Tuh. Nah, si erwing ini adalah serangga yang mungkin sebagian orang belum mengetahui dan memahami tentang spesifikasi, bahkan apakah memang bahaya atau tidak ketika digigit ya, atau disengat oleh si serangga satu ini teman-teman. Tuh. Nah, bagaimana sih proses penangkapan dari si erwing ini? Simak videonya nih teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah salah satu momen yang luar biasa ketika saya melihat mengitari pohon besar ini. Jadi di sini saya menemukan nih, ini kayak Kedas. apa sih namanya, kayak tomcat tapi dia besar ya. Mana bisa? Nah, ini, Oh, itu. nih. Luar biasa sumpah nih teman-teman. Woi. Keren kan? Versi tomcat raksasa ini teman-teman, tuh lihat. Ambilnya yang jelas kameramen biar kita ini nih. Jadi ini sebetulnya adalah serangga yang memang masih ditakuti juga teman-teman. Kalau di daerah kameramen namanya apa? Irip-irip. Irip-irip. Di urang mah cocopet nung gitu. Nah itu teman-teman, jadi itu adalah proses penangkapannya. Karena memang hewan ini adalah aktif di malam hari, jadi kami mendapatkannya ketika kami herping pada malam hari teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui, ini adalah salah satu hewan yang sudah hampir punah teman-teman untuk spesies ini. Tuh, ini dia bersembunyi di balik bawah pohon tuh. Nah bahkan teman-teman, untuk jenis si erwing ini atau si cocopet ini, ada yang sampai mencapai ukuran paling panjang itu ada sampai 8 cm kameramen. Oh. 8 cm, dan itu ada di pulau apa gitu teman-teman, saya lupa. Dan terakhir sekarang yang paling besar itu ada di pulau Australia dengan panjang 5 cm teman-teman. Jadi rata-rata si erwing ini bisa mencapai hanya 1-2 cm saja. Dan ini adalah jenis erwing yang saya temukan hampir paling besar untuk di daerah kami nih teman-teman. Serangga. Ya, serangga adalah salah satu makhluk hidup yang paling banyak sekali jenis dan spesiesnya teman-teman. Salah satunya adalah si cocopet alias si erwing ini teman-teman. Cocopet membentuk ordo serangga Dermaptera dan ditemukan hampir di seluruh Amerika, Afrika, Eurasia, Australia, dan Selandia Baru.
dengan sekitar 2000 spesies dari 12 familia nih teman-teman. Jadi si serangga satu ini memiliki kemampuan seperti capit di bagian belakangnya dengan menyerupai gunting. Itu adalah fungsinya untuk memangsa lawan-lawan mereka nih teman-teman. Dan kebanyakan hewan ini sebetulnya adalah hama teman-teman bagi para petani di beberapa negara, karena biasanya ditemukan di semak-semak dan di tanaman-tanaman warga teman-teman. Selain itu, si serangga ini yang menjadi uniknya adalah mitosnya teman-teman. Jadi mitos serangga ini adalah ketika mereka masuk ke dalam telinga manusia akan sampai bertelur dan menggerogoti otak manusia, katanya seperti itu teman-teman. Makanya disebut sebagai earwig. Nah, tapi ada yang unik lagi nih dari si serangga satu ini, yakni ketika mereka bertelur, mereka akan menjaga telur-telur mereka sampai dengan telur-telur mereka itu menetas sehingga anak-anaknya sampai selamat teman-teman. Itu adalah salah satu keunikan dari si serangga satu ini. Dan serangga ini tidak berkoloni seperti semut dan serangga lainnya. Jadi serangga ini lebih individu teman-teman. Sepintas serangga ini hampir sama dengan serangga yang pernah dulu saya bahas, yaitu tomcat teman-teman. Cuma ini lebih ke badannya saja yang lebih besar dan memiliki senjata capit seperti gunting di bagian belakangnya. Nah, untuk perbedaannya nanti akan saya lebih jelaskan lagi untuk perbedaan si earwig dan tomcat ini teman-teman, karena ada juga orang yang menyebutnya ini adalah tomcat raksasa teman-teman. Ya, itulah masyarakat kita teman-teman. Jadi ketika belum mengetahui serangga tersebut pasti akan ditakuti begitu saja teman-teman. Nah, ternyata ini sudah hampir punah dikarenakan memang ketika saya baca di referensi pun, kenapa sih punah ya? Itu karena memang mereka ini kan biasanya tinggalnya di habitat-habitat seperti bebatuan, terus apalagi namanya itu pohon-pohon yang rindang. Karena memang di luar negeri pun pembangunan rumah di kota-kota itu sudah banyak, jadi habitat mereka ini sudah terancam punah gitu. Nah, makanan dari si serangga ini sendiri adalah serangga-serangga lain teman-teman ternyata. Dan ini adalah predator juga, memakan jenis-jenis serangga lain. Nih, kebetulan saya punya videonya teman-teman kemarin. Nih, simak videonya teman-teman. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu adalah videonya ketika saya kasih makan dan ternyata si serangga ini memakan ulat teman-teman ya. Ulat Hongkong, saya kasih makan ulat Hongkong. Dan saya baru tahu ternyata cara makannya itu dia ini si capit yang di belakangnya itu digunakan untuk mencengkram mangsanya teman-teman. Setelah itu baru dimakan, hampir kayak mantis sih sebetulnya dia ini. Tuh, keren kan? Nah, ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Kenapa sih kok disebut earwig atau cocopet? Earwig itu sebetulnya mitosnya itu berasal dari luar negeri ternyata teman-teman. Katanya kalau misalnya serangga ini masuk ke telinga, nah itu akan bersarang dan akan sampai bertelur di dalam otak itu teman-teman. Itu bahkan mitos bukan di Indonesia saja, di luar negeri pun mitosnya seperti itu. Ternyata mitos serangga, mitos hewan-hewan itu bukan hanya ada di kita saja. Earwig adalah asalnya memang dari barat juga. Earwig itu kan telinga. Jadi mereka ini dimitoskan ketika masuk ke dalam telinga manusia itu akan bersarang dan akan bertelur di dalam otak manusia. Seperti itu teman-teman mitosnya. Dan itu semuanya adalah hoax.
Nah, jadi ketika kita belum mengetahui kebenaran-kebenaran mitos-mitos seperti itu, alangkah baiknya kita mencari tahu teman-teman, supaya kita pribadi tidak terlalu ketakutan teman-teman. Saya pribadi nih teman-teman ya, kalau misalnya main ke alam dulu ketika masih kecil, ketika melihat serangga-serangga yang aneh, pasti saya takut teman-teman, karena memang itu dianggap oleh pribadi saya berbahaya. Tapi kalau sudah tahu itu tidak berbahaya mah nggak masalah teman-teman. Ya, jadi kesimpulan dari video ini adalah kita jangan sampai sudah berkesimpulan lebih awal tapi kita belum tahu kebenarannya tentang serangga atau tentang hewan yang kita takuti tersebut teman-teman. Saya akan coba nih teman-teman. Cicing atuh. Tuh udah nyepit ya. Tuh. Jadi ini sebetulnya adalah serangga yang hampir sama dengan kalajengking teman-teman. Tuh udah nyepit. Iya nyepit. Ada nggak? Jadi ketika saya pegang seperti ini dia memang fungsi senjatanya ya ini, dia menjepit mangsanya itu dengan capitan yang ada di sini nih, di belakang tuh kan kayak kalajengking ya. Wow. Sakit gitu? Tuh, enggak. Nah, itu teman-teman. Jadi saya sudah membuktikan bahwasanya serangga ini ketika menyengat atau menggigit seperti ini pun ini tidak berbahaya. Ya, kalau misalnya masuk telinga, kenapa sih serangga ini dimitoskan masuk telinga ya? Logikanya hewan ini mencari lubang-lubang kecil untuk dijadikan sarang teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya masuk telinga ya itu bisa saja, cuma tidak benar kalau misalnya sampai diam di otak, sampai bertelur di otak, itu tidak benar teman-teman. Jadi untuk video kali ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, airwing ini tidak berbahaya bagi manusia ketika mereka menggigit ataupun menyengat teman-teman. Oke? Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya. Kita lepas lagi kameramen. Goodbye kawan, dadah.